Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Khair, alhamdulillah. Kita mari sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kalau kita hitung nikmat tersebut tidaklah dapat kita hitung, ya kan? Maka kita bersyukur, dimana dengan kita bersyukur insyaallah Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur nikmat, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Surah apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah apa? Ada yang tahu? Surah Ibrahim, ya. Kalau tidak salah surah Ibrahim. Taib, anak-anak Ustaz semua, pada minggu lalu ya Ustaz udah jelaskan sekali lagi tugas kita selama sebulan ke depan ini. Sudah ada 2 orang yang mengirimkan ke Ustaz contoh dari yang mereka tulis. Yang pertama si Sadik belum masuk ya. Kemudian sama Rafa Azafiras ya. Ya kan Rafa? Ya, catatannya. Iya, model contoh penulisannya. Jadi alhamdulillah ya sudah mengerti Ustaz rasa. Yang lainnya juga sudah paham ya semua ya, yang Ustaz maksud ya. Tunggu dulu, siapa yang mau ngomong nih, Rahim atau Abdalul? Cak dulu. Apa Abdalul? Iya, dari tanggal kita puasa, pertama kali kita puasa. Tanggal 13 kita pertama kali puasa. Paham ya? Jadi kita kayaknya masih ada satu pertemuan lagi ya, di hari Selasa depan, tanggal 4. Belum libur lah tuh. Ya kan? Liburnya tanggal 5 kan? Tanggal 6. Tanggal 6 liburnya. Berarti kita masih ada satu pertemuan lagi. Jumat, Selasa. Liburnya tanggal 6. Ya, itu puasa keberapa itu? Tanggal 6 itu. Coba lihat kalender antum. 6. Kita raya tanggal 13 lagi ya. Raya ya. Iya, benar. Raya tanggal 13. 5 6 7 8 9. 10 hari terakhir lah itu ya. Enggak ya. 3 4 5 6 7 8. 9 hari terakhir ya. Antum sudah diliburkan. Kenapa itu diliburkan? Biar antum fokus untuk mencari malam Lailatul Qadar. Di mana dalilnya itu malam Lailatul Qadar? Surah apa? Ya, surah Al-Qadar ya. Coba Afdalul sebutkan, baca dulu surah Al-Qadar. Langsung dari hafalan antum. Gak usah lihat Quran. Mah?
Baca apa? Ai, coba dulu Ai. Sebutkan dulu, baca dulu surah Al-Qadar. Ai, nggak usah dibuka Qurannya, nampak dengar Ustaz. Antum buka halaman. Lanjutkan aja dengan hafalan antum. Ai, yang kufari Habibi. Nggak ada ya. Oke, tayyib. Coba sekarang buka Qurannya, kita qiraah lagi ya. Kemarin kita sampai cuman antum ya. 191. Coba buka ayat 191 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 191. Baca Firdaus ya, pertama ya. Udah ya? 197. Iya. Berarti salah nih apa? Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Firdaus sudah ya? Gaza udah? Hah? Udah? Tengku Fahri Habibi? Belum. Oke ya. 197 halaman 31 surah Al-Baqarah. Hai, udah berapa juz bacaannya? Hah? Berapa kok pecah-pecah gitu apanya suaranya? Sinyalnya mungkin. Udah berapa juz? 27, 23. Masya Allah ya. Masya Allah, bagus gitu. Siapa bilang nggak percaya? Percaya orang nih. Ya kan, percaya kan? Nah, bagus tuh berarti. Dilanjutkan. Wah, Masya Allah ya. Ayo, baca. Al-Hajju Asyhur Ma'lumat sampai laminat dolin. Bagus. Nah, matiin langsung. Ulang. Laisa alaikum junahun. Matiin langsung. Matikan. Fa'idha afattum. Matiin langsung. Fa'idha afattum. Gitu. Kok gitu bacanya? Ulang. Wa in kuntum. Ulang wa in kuntum.
Oke, tayyib, cukup. 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 Ai bacanya buru-buru kali ya, sehingga makhrajul hurufnya ya. Kemudian apa tadi? Hukum-hukum tajwidnya terlalu cepat. Laminat dolin itu apa hukumnya itu? Rafa Zafiras. Ya. Kaidah kamilah guna. Apa itu? Kan ada itu kan. Kata yang dilebihkan dia suaranya daripada yang sebelum-sebelumnya. Apa itu namanya? Apa itu? Fadil. Laminat dolin itu. Dolin itu apa? Naber itu ya. Gampang kali itu naber ya. Nggak berubah-berubah artinya. Naber. Taib. Selanjutnya siapa yang belum? Inilah dulu Fauzan nih, Fauzan. Fauzan Fauzan yang tinggi. Fauzan apa ini? Bukan Ahmad Fauzan. Ya. Si Fauzan ini nggak pernah masuk lagi ya. Fauzan satu lagi Fauzan apa? Razan ya. Razan. Hmm. Yang masuk ini aja orangnya. Enggak lah, Ustaz nggak bosan. Cuman yang lain Ustaz bingung, kenapa lah nggak mau masuk lagi. Padahal kita kan pelajaran kita ibaratnya pelajaran agama yang paling enak gitu kan. Antum cuman suruh ngaji, ngapai hukum tajwidnya gitu kan. Karena materinya udah habis. Ada yang suruh mikir antum? Lain tajwid nggak ada kan? Kan barangkali murojaah aja ya terkait dengan pelajaran yang sudah kita pelajari hukum-hukum tajwidnya. Kalau bisa ya nanti sudah kelas 3 sampai SMA itu buku kitab Asy-Syafi'i itu terus dimurojaah sehingga nanti misalnya antum udah keluar dari Ulun Nuha ya, mana tahu dipanggil orang buat ngajar gitu kan. Bisa itu antum jadikan rujukan buat mengajar ya. Buku Asy-Syafi'i itu. Tahu nanti antum ngajari siapa, keluarga atau tetangga atau mana tahu antum disuruh ngajar Quran di masjid kan. Dekat rumah antum pakai itu buku Asy-Syafi'i yang udah kita pelajari. Ya. Tinggal diulang-ulang aja ya kan? Bisa insyaallah. Karena pun dulu Ustadz juga dari awalnya ya nggak terlalu paham juga ya kan dengan hukum-hukum tajwid waktu Ustadz masih kayak antum ini. Tapi karena lama kelamaan dipelajari ya sehingga jadi paham sendiri dia. Dan dibawa mengajar. Dibawa mengajar. Kita itu kalau mengajar anak-anak Ustadz semua pasti antum harus punya persiapan, bener nggak? Nah, jadi kalau kita mengajar nggak ada persiapan, nanti kita sama aja ngajari orang nggak bener ya kan, banyak yang salah. Itulah mengapa kalau ilmu itu dibawa untuk pengamalan diri sendiri aja nggak berkembang. Tapi coba ilmu itu diajarkan, maka ilmu itu lebih berguna. Bukan hanya berguna buat orang lain, tapi berguna juga untuk diri kita sendiri. Apa bergunanya? Ya kita bisa jadi murojaah karena itu. Pemahaman kita lebih lengket karena sering kita ulang-ulang terus itu ya kan kalau kita bawa mengajar. Semua orang begitu. Ya, ini salah satu trik biar antum itu pintar, jangan pelit sama ilmu ya. Jangan mau
makan sendiri aja sama ilmu, jangan kayak gitu ya. Trik orang pintar itu ya ilmu itu untuk diajarkan sama dia, disebarluaskan. Insya Allah ilmu itu akan mengalir terus, pemahaman kita pun akan semakin membaik ya, semakin sempurna lah ya pemahaman kita terhadap suatu ilmu itu. Begitu ya semua ya. Jadi saran Ustadz, nanti kalau udah misalnya SMA, udah agak besar antum kan, pasti antum kan dilihat orang nanti. Udah agak besar, oh ini si Anu, si Fulan, bisa dia imam. Atau nanti ada tetangga, Dek bisa ajari anak saya. Ajari aja ya. Ustadz bilang ajari aja. Nanti misalnya kuliah kan antum, kita bilang waktu ini nggak terasa. Waktu ini nggak terasa. Ustadz aja nggak tahu tiba-tiba ada segede ini. Kayaknya dulu masih SMA lah gitu kan. Apalagi antum ini sekarang ini zaman kita cepat kali kayaknya jam itu berputar. Nanti tiba-tiba udah dewasa itu antum ajarkan buku Syafi'i itu. Ya, karena udah antum pelajari itu dulu sama ustadz kita bareng-bareng di kelas. Sudah kita pelajari. Kalau nanti misalnya ada yang kurang, bisa antum tanya sama guru antum ya. Bisa juga mungkin antum ulang-ulang ya. Proses otodidak juga bisa ya, lihat dari channel guru-guru kita ya kan, membahas tentang kitab Asy-Syafi'i itu. Thayyib. Mana Fauzan tadi? Yuk baca Fauzan. Thumma ufidu. Ya astagfirullahaladzim. Fauzan 31. Halaman 31. Ayat 199. Inilah kalau ini yang membuat Ustadz jadi seuzon bagi orang-orang yang matikan kamera. Karena Ustadz nggak tahu dia ngapain di sana. Udah? Udah ya. Bagus. Au asyadda. Au. Jangan terlalu kali mayyaqulu. Jangan terlalu yaqumu, jangan terlalu dalam kali. Ulang. Oke, taib cukup. Eh Fauzan, huruf qafnya itu jangan dalam kali Fauzan, jangan sampai jangan terlalu dalam kali bacanya ya. Di mana letak huruf qaf? Fauzan Azhar, bisa tanya sama Fauzan juga nih. Di mana letak huruf qaf? Di langit-langit bagian
Luna paling belakang ya. Ko, jangan sampai ko, jangan itu udah ke belakangnya lagi itu antum itu. Sampai ujungnya kali ya kan. Jangan terlalu dalam ya. Gak boleh kita berlebihan kali dalam mengucapkannya. Cukup ko, yaqulu. Jangan sampai yaqulu. Nah, paham ya? Oke, thayyib. Anak-anak Ustaz, ini juga Ustaz sampaikan. Kalau antum merasa bacaan antum sudah ada perubahan, sudah pas ya, belajarlah untuk mengiramakannya ya, mempercantik bacaannya ya. Karena ini juga penting untuk kita pelajari ya. Gimana cara pelajarinya Ustaz? Antum dengarkan aja korek-korek kesukaan antum. Nanti mudah-mudahan bisa terikut juga, dari situ bisa. Atau antum buat sendiri ya, irama antum sendiri. Ya, ini Ustaz kasih tahu karena kata Nabi SAW apa? Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah apa? Suara-suara kalian ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka dari sekarang ini ya, sudah kita sudah melewati fase-fasenya. Apa itu fasenya? Yang pertama itu kita sudah perkenalan dengan tahsin. Apa itu tahsin? Memperbaiki, hasana yuhasinu ya kan, memperbaiki, memperindah. Fase kedua, kita masuk ke mempelajari hukum-hukum tajwidnya. Sudah kita pelajari, sudah selesai kita. Ya, sembari kita masuk ke tahsinnya ya kan. Sembari kita praktekkan tahsinnya. Tinggal fase ketiga ini, kita memperindah bacaan kita. Ya. Kita perindah bacaan kita. Kalau tahsin antum belum terlalu bagus ya, masih ada kekurangan, perbaiki tahsinnya. Tapi kalau sudah bagus ya, ada beberapa orang yang rasa sudah bagus, cuman masih terlalu datar bacaannya ya, maka coba baca itu dengan lebih khusyuk lagi, biar keluar gitu iramanya. Ya, anak-anak Ustaz semua. Jadi antum bisa lebih menghayati gitu bacanya. Ada sesuatu yang antum rasakan di hati antum. Ketika antum enak bacanya, terasa itu di hati kita. Tapi kalau datar aja gitu, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Setuju nggak Ustaz nih? Hah? Setuju kan? Itulah ya. Dengeri, kori-kori banyak sudah. Di MP3 Quran itu ada Misy Rashid, siapa lagi? Sa'ad Al-Qamidi, Syekh Sa'ad Al-Qamidi. Siapa lagi? Yang antum tahu? Syekh Al-Qusairi, siapa lagi? Abdurrahman Jibrin. Siapa lagi? Abu Usama ya. Ustaz Abu Usama yang dari Indonesia, nggak apa-apa, masalah. Bagus, Masya Allah Ustaz Abu Usama iramanya. Siapa lagi yang antum suka? Abdullah Al-Matrud sering itu ya. Kalau misalnya masjid-masjid di luar gitu kan, sebelum ajan mereka setel itu. Syekh Al-Matrud. Siapa lagi yang antum kenal? Gaza siapa? Yang antum suka? Ustaz mau tanya dulu satu-satu. Firdaus siapa yang sering antum dengar? Qori. Satu-satu saya tanya. Firdaus siapa? Hah? Siapa Firdaus? Ustaz Abdul Somad antum. Ustaz Abdul Somad antum dengerin ngajinya? Iya. Iya Firdaus. Iya. Oh, Ustaz Abdul Somad denger ya. Mantap, mantap ya. Habibi, Ai. Tengku Fahri Habibi, siapa yang sering antum dengar koriknya?
Ustaz Abdul Somad juga. Hah? Nah, ini bener nggak ini jawabannya nih sekarang nih? Kok Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad tahu Ustaz ceramah beliau, bukan qori. Ada juga ngajinya. Oh, ada juga ya. Ya, tayyib. Padil siapa Padil? Padil siapa Padil? Ahmad Padil Syarifi. Misha Rashid ya, Masya Allah, Syekh Misha Rashid. Rafa Azapira siapa? Hah? Abdullah Al-Juhaini. Oh, ini Imam Masjidil Haram kan? Al-Juhaini ya kan, Masya Allah ya. Rehan, siapa Rehan? Ustadz. Oh, si Rehan, Muzamil Hasbullah sama Misha Rashid ya, Masya Allah ya. Muzamil Hasbullah itu beliau tuh apa? Belajar langgam-langgam gitu ya, untuk memperindahnya. Ada juga itu Ustaz lihat dari channel YouTube beliau ya kan, buat kayak melakukan gitu ya kan. Itu boleh nggak Ustaz? Untuk belajar gitu waktu Ustaz tanya dulu sama yang membuat editor kitab Asy-Syafi'i ini, Ustaz apa ini? Aiman, Ustaz Aiman. Beliau berkata boleh ya untuk kita belajar kayak gitu nggak masalah, tapi jangan berlebihan. Nah itu ya. Gaza gimana Gaza? Wallahu ta'ala bisawab. Gaza siapa? Misha Rasid sama Syekh Sudais ya. Masya Allah Syekh Sudais Imam Masjid Haramain ya, Masjidil Haram. Dua penjaga dua masjid ya. Masjid Haram sama Masjid Nabawi. Masya Allah. Ya. Penjaga ya, penanggung jawabnya itu kedua masjid. Abdalul siapa Abdalul? Syekh Ali Jaber. Masya Allah. Syekh Ali Jaber yang meninggal kemarin, yang baru meninggal. Oh lebih suka saudaranya. Ada juga Ali Jaber Ali Jabernya ya. Bukan Sadek. Ya, Masya Allah ya. Syekh Syekh Muhammad Jaber ya, Muhammad Jaber ya. Bukan Jaber, Jaber. Jaber pula antum siapa? Sadik siapa Sadik? Siapa? Misha Rasid sama Abdurrahman Syekh Abdurrahman As-Sudai sama kayak Gaza tadi. Fauzan Azhar siapa? Fauzan Azhar siapa? Siapa? Ustaz Abdul Qadir yang dari Jambi itu. Iya. Fauzan Azhar, Fauzan Salahuddin Al Ayubi. Ini Ayub ini kalau jumpa Ustaz nggak mau dia negur di masjid. Jumpa Ustaz, sering jumpa Ustaz di masjid. Iya diam aja dia, pergi dia langsung. Nanti Ustaz dia lewat, Ustaz klakson, titit gitu kan. Nggak dilihatnya Ustaz, lewat deh gitu. Nggak mau dia negur Ustaz gitu. Ayub. Padahal Ustaz sholat di masjid, dia di situ juga. Tegurnya pun nggak Ustaz. Ya salam Ayub. Banyak Ustaz yang sholat di masjid dia ini. Siapa Ayub yang antum suka? Ustaz Al-Ghamidi sama Ustaz Rasyid. Abdurrahim. Abu Sama ya, Masya Allah. Ihsan Nur Khalil. Nggak ada yang jawab nih lagi. Fatih Abdul Ghani, Atullah Muhammad Majid, Abdul Ali Margolang, Ihsan Aulia. Fauzan Azhar satu lagi ya, siapa? Muzamil Hasbullah ya. Oke ya, Masya Allah ya. Korik-koriknya semua. Ustadz siapa ya? Ustadz sendiri. Enggak lah. Enggak lah. Ustadz pasti ada juga yang sering Ustadz dengar. Ustadz Syekh Hani Arifai. Hani Arifai. Makanya Ustadz suka tinggi-tinggi
Ustadz ngajinya kan. Antum kan dengar kalau Ustadz ngaji kan agak tinggi suaranya kan. Karena Syahni Arifai tinggi suaranya. Nah, itulah. Jadi masya Allah ya kori-kori yang telah antum sebutkan tadi ya itu bagus ya. Antum sering dengerin. Ya nggak apa-apa boleh lah. Selagi yang di selagi yang beliau sampaikan itu, yang beliau ucapkan itu benar ya. Nggak apa-apa contoh lah kan bagus ya. Itu kori-kori semua ya. Tapi Ustaz Abdul Somad tadi, Ustaz Abdul Somad berceramah, bukan kori ya. Jadi Ustaz pernah juga sih dengar beliau waktu imam sholat gitu kan. Ya, pokoknya antum dengari aja lah para masyayikh kita ya, para ustaz-ustaz kita yang lain juga banyak ya. Yang penting salah yo janganlah. Ustaz nggak ada mempromosikan diri Ustaz sendiri ya. Oke, taib anak Ustaz, itu saja ya. Insyaallah hari Selasa depan kita berjumpa lagi ya. Tetap semangat antum jalani ibadah, jalani berpuasa ini ya dengan qiraah dan amal-amal soleh lainnya ya. Jangan puasa tidur ya. Siap belajar tidur, habis sholat zuhur tidur sampai asar bangun sholat tidur lagi sampai bangun. Ini banyak nih yang kayak gini nih puasa tidur ini ya. Tahu lah Ustad, Ustad kan juga Ustad Ustad bukan ngeramal, Ustad juga kayak gitu dulu. Ya, Ustad pengalaman pernah juga kayak gitu ya. Jadi Ustad akui aja ya. Tapi Ustad sekarang Ustad Ustad udah berubah sekarang ya, nggak puasa tidur lagi ya. Udah dewasa ya kan. Mungkin Ustad dulu waktu kecil kayak gitu juga ya. Waktu SD kayak gitu juga. Ya, oke, taib itu aja. Anak-anak Ustad yang dapat Ustad sampaikan ya. Waktu kita udah lewat 5 menit. Terus kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.